Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andayana. Saya dari unit 1, NIM 200410003. Di sini saya akan menjelaskan tentang artikel permasalahan pendidikan. Dan di sini saya akan screenkan yang akan saya jelaskan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tentang artikel permasalahan pendidikan. Artikel permasalahan pendidikan yang saya ambil yaitu tentang dampak COVID-19 terhadap pendidikan anak-anak. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ini. Dampak yang kita lihat dari COVID ini, COVID yang sudah ada dari tahun lalu sampai sekarang itu masih ada COVID-nya. Dan dari adanya COVID ini, dari pertama awal mula adanya COVID itu kan sekolah diliburkan selama 2 minggu. Semua sekolah diliburkan 2 minggu, habis itu dilanjutkan lagi orang di sekolah. Karena kita harus mematuhi protokol kesehatan dan Menteri Pendidikan juga mengatakan. Jadi dari sekolah, dari SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi, orang ini melakukan belajar mengajar secara daring. Nah, secara daring karena COVID. Kan? Jadi di sini saya akan menjelaskan dampaknya pendidikan kepada anak-anak sekolah dasar. Nah, di sini saya menjelaskan sedikit. Dampak yang kita lihat dari adanya COVID ini kan, bisa kita lihat semenjak ada COVID, mereka sekolah daring melalui dari HP, aplikasi WA, Zoom, dan aplikasi lainnya yang telah diberitahukan kepada gurunya agar mereka bisa belajar seperti biasa. Cuma berbeda, biasanya kan orang ini di sekolah belajarnya, tapi orang ini kan karena COVID, jadi orang ini sekolah daring. Jadi orang ini belajar dari rumah, bimbingan dari orang tua. Di sini peran orang tua juga terdapat ya. Terdapatnya itu biasanya guru yang mengajarkan anak-anak di dalam kelas. Tapi karena semenjak COVID, anak-anak disuruh belajar di rumah bersama orang tua mereka. Dan ada juga beberapa sekolah menyuruhkan muridnya untuk misalnya tuh mengambil buku cetak kan. Rani ngambil buku cetak itu untuk dipelajarkan di rumah. Seperti itu. Dan ada juga sekolah yang sekolah ini. Dia di sekolah itu dibuka, tetapi muridnya itu dikurangin. Jadi biasanya dalam satu lokal itu ada sekitaran 30 atau 25 siswa di dalam kelas. Ini dikurangin. Misalnya dalam satu lokal itu terjadi dalam satu lokal itu sekolah 2 hari untuk kelas 1 sampai kelas 6 itu dikurangin muridnya, jadinya misalnya satu lokal itu 10 orang. Belajar orang ini secara tatap muka sama guru. Bedanya itu biasanya sekolah yang biasa sebelum ada COVID, orang ini sekolah seperti biasa dari jam 7:30, ada yang 1:30 baru pulang, ada yang jam 11 baru pulang. Tapi semenjak adanya COVID, mereka tuh sekolahnya dari jam 7:30 sampai jam 10, jam 10:30, tergantung dari
sekolahnya menentukan mereka pulang dari jam berapa. Di sini dampak bisa kita lihat dari murid sekolah dasar. Di situ perkembangannya kita bisa lihat juga dan kita nampak ada yang dari pertama sekolah tuh dia nggak pernah dapat ranking kan, dan dia nggak pernah dapat ranking. Semenjak COVID dia belajar di rumah, dia memahami semua yang dikasih sama guru. Dari situlah nilai dia nampak semakin tinggi. Tapi ada juga yang biasanya di sekolah aktif, dia di rumah tidak terlalu aktif. Tidak terlalu aktif dalam belajar. Sekolah tuh kurang aktif karena mereka belum terbiasa di rumah. Jadi dampaknya tuh kita lihat pun banyak juga. Dampaknya tuh bisa nggak dibilang merugikan sih enggak, tapi dampaknya kan bisa kita lihat. Anak-anak yang biasanya pergi sekolah, orang ini cuma di rumah. Habis itu pun orang ini belajar di rumah tuh enggak kayak di sekolah full time belajar tuh enggak. Kalau di rumah tuh yang niat mau belajar ya belajar, kalau enggak ya enggak. Itu dampak yang saya lihat dari semenjak ada COVID. Sebelum ada COVID ya sekolah itu ya seperti biasa. Disinilah yang kita dipermasalahkannya itu dalam pendidikan nih. Semenjak ada COVID, pendidikan orang ini kan belajar melalui daring, otomatis kan orang ini memerlukan HP untuk mengerjakan soal yang diberikan oleh guru. Misalnya orang ini belajar melalui WA, melalui aplikasi WhatsApp, kan? Yang dari situ orang ini dibuat dari grup khusus oleh gurunya, dan orang ini belajar dari situ. Disitulah semua dikasih absen, dikasih semua soal-soal ujian. Tapi bagaimana jika kan nggak semua murid itu memiliki HP Android kan, otomatis kan ada juga yang tidak memiliki. Bagaimana jika dari antara semua siswa itu ada tidak yang memiliki, karena satu masalah orang tuanya tidak mampu kan, orang tua itu tidak mampu untuk membelikannya. Jadi bagaimana kita menyelesaikan masalah itu kan? Ya kan semenjak ada COVID kan kita harus anak-anak pun lebih sering main HP karena gurunya sering mengirimkan tugas melalui WhatsApp kan, ataupun melalui aplikasi-aplikasi yang telah ditentukan oleh gurunya. Jadi di sini menurut saya kan nggak semua tuh siswa itu ada HP Android kan. Jadi juga ada saya lihat dari lingkungan sekitar, lihat dari sekolah-sekolah yang pernah saya lihat dari SD mana itu kan, dia karena tahu nggak semua siswanya memiliki HP Android, orang tuanya ada uang untuk membelinya. Jadi sekolah itu membukakan membuka sekolahnya itu sekolahnya itu melakukan belajar mengajar itu secara tatap muka, nggak secara daring kayak seperti sekolah-sekolah lain. Cuma bedanya itu biasanya dalam kelas itu cuma ada 25 orang, ini dikurangkan misalnya jadi 10 orang apa 15 orang. Dan kita kan juga harus menjaga jarak. Dari situ jadi menurut saya sih kalau misalnya nggak semua siswa ada HP Android, guru juga bisa mengusulkan muridnya untuk mengambil buku dari sekolah, ataupun bisa sekolah tatap muka harus menaati protokol seperti mencuci tangan, jaga jarak, dan memakai masker. Dan juga bisa pengurangan siswa di dalam kelas. Karena kita harus mematuhi protokol yang ada di tempat kita tinggal, di sekitar kita kan, biar kita kan menjaga diri kita menjadi sehat gitu. Sekian dari saya.
menjelaskan satu artikel permasalahan pendidikan yang berjudul dampak COVID-19 terhadap pendidikan. Nah, yang kedua nih, saya akan menjelaskan tentang contoh pembelajaran untuk siswa sekolah dasar yang sekolah dasar yang disampaikan dengan gaya belajar dan multiple intelligence yang berbeda-beda pada satu kelas. Biasanya kan gaya belajar mahasiswa itu kan banyak gaya belajar mahasiswa. Jadi di sini kita juga harus lihat gaya belajar siswa itu memiliki gaya belajar apa sih dalam kelas. Kan nggak semua siswa itu gaya belajarnya sama. Ada yang model gaya belajarnya itu ada yang model langsung bertanya oleh guru dan ada yang juga yang bertanya dengan teman. Kenapa bertanya dengan teman? Kenapa tidak bertanya pada guru? Karena kadang guru sudah menjelaskan, mungkin dia kurang paham dengan bahasa guru, dengan kata-kata yang guru jelaskan. Makanya dia lebih banyak menanyakan kepada teman. Mungkin bertanya dengan teman itu bisa membuat dia lebih paham dari apa yang guru jelaskan tadi kan. Nah, itu dari macam-macam gaya belajar yang mereka miliki. Ada juga loh yang dari gaya belajar mereka itu kan, gaya belajar itu seperti bermain, belajar sambil bermain. Kenapa seperti itu? Karena dari belajar sambil bermain tuh mungkin bisa lebih cepat mereka cepat memahami seperti menghitung matematika, belajar matematika kan, matematika itu sambil main game ataupun sambil nyanyi kayak gitu. Jadi biar mungkin dari situ ada yang cepat menanggapi mata pelajarannya dan ada juga yang tidak menanggapi. Ada model menanggapi mata pelajarannya itu dari guru menjelaskan. Nah, itu penjelasan dari gaya-gaya belajar yang saya ketahui. Dan ini saya akan menjelaskan multiple intelligential. Multiple intelligential ini terbagi dalam 8 kecerdasan. Yang pertama itu ada di sini. Pertamanya ada kecerdasan linguistik, kecerdasan logika logis, kecerdasan sosial, kecerdasan kinestetik jasmani, kecerdasan musikal, kecerdasan interpersonal, kecerdasan intrapersonal, dan kecerdasan neutralitas. Nah, tuh, itu dari 8 kecerdasan. Nah, nih dari sini nih saya lihat nih. Ini namanya musikal. Kenapa dalam kecerdasan itu ada kecerdasan musikal? Karena seseorang ada yang lebih memahaminya itu dari memahami pelajaran itu seperti lagi dia tuh bisa kan belajar dia di rumah tuh kan belajar dia itu ada model seperti menanggapinya itu dari nada lagu, irama, seperti orang ini mendengarkan musik gitu kan, mendengarkan musik yang bisa mereka dengarkan kan kayak gitu. Di sini akan menjelaskan tentang ini Ini kan tadi kita udah menjelaskan tentang musikal, berarti di sini kita akan menjelaskan visual ataupun spesial. Kan di sini. Kenapa dibilang visual visual spesial? Karena sini kita karena ini ini dah. Tadi kita sudah menjelaskan tentang kecerdasan musikal. Sekarang kita mungkin kita nggak semua di sini kita jelaskan. Jadi kecerdasan yang kita lihat dari sini, ini kita lihat dari sini, enggak
enggak semua siswa itu memiliki kecerdasan yang sama. Kadang ada yang memiliki kecerdasan linguistik ini. Kecerdasan linguistik ini, dia itu kecerdasan seperti lebih suka membaca, kan, seperti membaca buku, untuk berpikirnya itu tentang kayak menggunakan kata-kata, menggunakan ini bentuk berpikir itu dalam bentuk kata-kata dan menggunakan bahasa yang bahasa yang mendeskripsikan, menghargai makna dari kata-kata yang mereka ucapkan tuh, seperti membaca, mendengarkan orang menjelaskan, lebih memahaminya itu ke situ, menulis kan, misalnya berbicara, lebih memahaminya itu mungkin ke situ kalau menurut saya tentang kecerdasan linguistik ini. Tapi kalau misalnya kecerdasan matematika logis ini, kemampuannya itu seperti kemampuan menghitung tentang pelajaran matematik. Dia lebih cepat menanggapi matematika, tentang rumus tuh, seperti matematika, fisika, kimia. Kalau tentang matematika dan logis ini ya, penalarannya itu dia tentang pembelajaran rumus-rumus yang ada seperti di IPA, kayak itu, ada di kimia, fisika, matematika, geografi, seperti itu. Kalau kecerdasan matematika logis ya. Tapi kalau misalnya dari penjelasan yang tadi, itulah yang disitulah yang inilah cuma. Dan ini yang bisa saya jelaskan tentang kecerdasan matematika logis, multiple inteligensi, dari 88 macam kecerdasan yang dimiliki oleh semua siswa yang ada di sekolah dasar. Mereka nih dibilang lebih memiliki kecerdasan mereka masing-masing, menentukan pembelajaran mana yang mereka sukai, melakukan pembelajaran dengan gaya apa yang bisa buat mereka lebih paham, dan kayak gitu. Mungkin sekian dari saya yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Dan saya akhirin, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.